materi yang selanjutnya, yaitu ada kesehatan dan keselamatan kerja yang akan disampaikan oleh Teh Yusni. Silakan kepada Teh Yusni. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan organisasi. Kesehatan dan keselamatan dalam pengertian holistik artinya kita dapat berbicara tentang kesehatan individu, karyawan dalam hal kondisi fisik, keadaan psikologis atau emosional, dan perilaku terkait kesehatan yang mereka lakukan. Untuk menentukan apakah seseorang sehat, kita harus memperhitungkan semua aspek kesehatan. Kita juga dapat melihat kesehatan pada tingkat individu dan organisasi. Organisasi yang sehat adalah mereka yang mampu mencapai tujuan utama mereka dan melakukannya dengan cara tidak membakar karyawan mereka. Dengan kata lain, organisasi yang sehat adalah organisasi yang memiliki nilai budaya yang mendasar bahwa tujuan organisasi dan kesejahteraan karyawan itu selaras. Yang selanjutnya itu mengenai keselamatan. Keselamatan mewakili lebih dari sekedar kurangnya keterlibatan kecelakaan, baik di tingkat individu maupun organisasi. Sebaliknya, itu juga mewakili sejauh mana karyawan terlibat dalam praktik kerja yang aman dan organisasi bersikeras bahwa mereka melakukannya terlepas dari tekanan eksternal. Ini juga mewakili sejauh mana karyawan ini mencari cara untuk membuat lingkungan kerja lebih aman daripada saat ini, dan sejauh mana ini adalah bagian dari budaya organisasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai psikologi kesehatan kerja. Semakin banyak kasus bahwa komunitas kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika Serikat dihadapkan dengan bahaya yang memerlukan keahlian dalam ilmu perilaku, yaitu seperti stres kerja, faktor organisasi kerja. Nah, disiplin psikologi ini memiliki banyak kontribusi untuk keselamatan dan kesehatan kerja, dan ada kebutuhan akan psikolog dengan pelatihan tentang cara mengurangi paparan di tempat kerja terhadap faktor resiko, cedera, atau penyakit melalui intervensi organisasi kerja. Yang selanjutnya yaitu peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disebut dengan OSHA tahun 1970 menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai area yang tunduk pada peraturan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Nah, dengan mengizinkan penegakan standar yang dikembangkan di bawah undang-undang, dengan membantu dan mendorong negara-negara dalam upaya mereka untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat. Dengan menyediakan penelitian, informasi, pendidikan, dan pelatihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan untuk tujuan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kondisi kerja yang mempengaruhi kesehatan karyawan. Yang pertama ada desain ergomis, yang kedua ada kerja shift, yang ketiga ada ketidakamanan kerja atau ancaman PHK, dan yang keempat ada konflik pekerjaan keluarga. Nah, untuk yang pertama yaitu desain ergomis. Nah, ergomi ini mengacu pada penyesuaian kondisi kerja dengan kemampuan fisik, kognitif, dan psikologis pekerja untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ergomi adalah bidang interdisipliner menggabungkan aspek fisiologi, psikologi, antropologi, dan teknik. Nah, ahli ergonomi ini memiliki pelatihan yang sangat luas dalam fisiologi kerja, persepsi, kognisi, perolehan keterampilan, dan sistem mesin-mesin, peralatan dan tempat kerja. Nah, pengukuran dan desain lingkungan fisik, misalnya pencahayaan, kebisingan, getaran, iklim, dan dalam ruangan. Selain itu ada analisis tugas dan organisasi kerja, misalnya jam kerja, kerja shift, dan siklus kerja, istirahat, dan motivasinya. Yang menarik bagi psikolog adalah peran yang dapat dimainkan oleh faktor organisasi kerja, faktor psikososial, dan stresor pekerjaan, baik sebagai faktor risiko yang
berinteraksi dengan lingkungan fisik atau kekurangan desain pekerjaan dan sebagai faktor integral keberhasilan intervensi ergomis. Nah, contoh berikut berkaitan dengan penyelidikan masalah muskuloskeletal ekstremitas atas lingkungan kantor. Gejala itu pada pekerja kantoran merupakan hal yang lumrah. Misalnya, terhadap pengguna komputer menemukan bahwa 40% hingga 44% pekerja melaporkan ketidaknyamanan leher dan punggung. Sekitar seperempat pekerja melaporkan ketidaknyamanan di bahu dan lengan kanan mereka, dan hampir sepertiga melaporkan ketidaknyamanan di tangan kanan mereka. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya kerja shift. Nah, ekonomi di kita ini mengharuskan banyak pekerja untuk bekerja dengan jadwal kerja yang tidak standar, sore, malam, dan pokoknya jamnya itu bervariasi dan bisa juga dilakukan di akhir pekan, serta hari kerja yang melampaui 8 jam. Nah, kerja shift ini terjadi karena beberapa alasan. Kerja shift dan jam kerja yang tidak standar ini dikaitkan dengan sejumlah hasil perilaku sosial, kesehatan, dan keselamatan. Nah, lalu ini juga mengganggu ritme sirkadian tubuh secara alami. Nah, mendorong tubuh untuk terjaga di siang hari dan tidur di malam hari. Kerja shift bertentangan dengan ritme sirkadian alami yang berarti bahwa pekerja malam sering merasa mengantuk atau lelah selama shift mereka. Nah, pekerja shift harus tidur di siang hari ketika jam tubuh mereka mendorong mereka untuk bangun. Nah, dengan demikian, tidur mereka mungkin ringan atau terganggu, dan tidur mereka juga seringkali 2 atau 3 jam lebih pendek daripada yang diperoleh pada malam hari. Nah, yang ketiga yaitu ketidakamanan kerja atau ancaman PHK. Nah, ketidakamanan kerja itu didefinisikan sebagai persepsi subjektif karyawan bahwa mereka akan mengalami kehilangan pekerjaan yang tidak disengaja pada suatu waktu di masa depan. Nah, perlu dicatat bahwa sebagian besar penelitian tentang ketidakamanan kerja ini didasarkan pada asumsi bahwa persepsi semacam itu didasarkan pada ketakutan karyawan akan diberhentikannya karena kinerja organisasi yang buruk atau lingkungan ekonomi yang lebih luas. Ada juga kemungkinan bahwa perasaan tidak aman dalam pekerjaan dapat disebabkan oleh alasan lain seperti kinerja karyawan yang buruk, keterampilan yang usang, dan lain sebagainya. Nah, ketidakamanan kerja juga dikaitkan secara negatif dengan indeks kesehatan mental dan fisik yang dilaporkan sendiri, serta sejumlah hasil sikap negatif seperti kurangnya kepuasan kerja dan komitmen organisasi, meningkatnya niat untuk berhenti. Nah, temuan ini mendukung studi masa lalu yang telah menunjukkan bahwa perasaan ketidakamanan kerja dapat dikaitkan dengan kondisi fisik yang lebih serius seperti tekanan darah tinggi dan terjadinya penyakit jantung iskemik. Nah, terlepas dari pentingnya studi yang meneliti dampak langsung ketidakamanan kerja ini pada kesehatan karyawan, ada bukti bahwa dampak ketidakamanan kerja pada kesehatan karyawan mungkin juga tidak langsung. Nah, yang keempat, ada yang namanya konflik pekerjaan keluarga. Nah, kedua bentuk konflik pekerjaan keluarga ini dikaitkan dengan efek negatif kesehatan mental dan fisik karyawan. Juga dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan utama untuk efek ini adalah tuntutan waktu yang bersaing yang terkait dengan masing-masing domain kehidupan, dan sebagai akibat dari tekanan yang terkait dengan tuntutan waktu ini, misalnya stres yang tinggi yang mungkin sejalan dengan konflik pekerjaan keluarga dikaitkan dengan kebiasaan makan yang buruk. Juga telah ditunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat konflik pekerjaan keluarga yang tinggi cenderung menunjukkan penurunan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Nah, konflik pekerjaan keluarga ini adalah kesadaran bahwa masalah mendasar yang mengarah pada konflik pekerjaan keluarga, misalnya tuntutan waktu yang bersaing dari dua domain peran.
Nah, tidak eksklusif untuk orang yang sudah menikah dengan anak usia sekolah. Misalnya, orang dengan anak dewasa mungkin masih memiliki tuntutan yang terkait dengan orang tua lansia. Selain itu, orang yang lajang mungkin di zaman ini mengalami kesulitan menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan aktivitas lain seperti menghabiskan waktu bersama teman, mengejar hobi dan minat lainnya, serta terlibat dalam komunitas mereka. Nah, karena pengakuan ini, beberapa orang melalui menggunakan istilah yang lebih inklusif konflik pekerjaan, bukan pekerjaan daripada konflik pekerjaan keluarga. Ini sangat masuk akal karena beberapa alasan. Pertama, terlepas dari kenyataan bahwa mengasuh anak kecil memberikan banyak waktu dan tuntutan emosional. Ini hanya mewakili satu jenis tuntutan dan pekerjaan yang dihadapi karyawan. Nah, dengan hanya fokus pada tuntutan pengasuhan, baik penelitian mau organisasi melihat konstruksi terlalu sempit. Nah, yang kedua yaitu memperluas konsep ke konflik kerja atau non-kerja, membuka sejumlah kemungkinan penelitian yang menarik. Nah, bahkan ada beberapa penelitian tentang karyawan dengan tanggung jawab perawatan lansia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada intervensi untuk meningkatkan kesehatan karyawan. Intervensi ini telah dirancang secara khusus untuk meningkatkan kesehatan karyawan. Beberapa dari intervensi ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi kondisi kerja yang berpotensi berbahaya bagi karyawannya. Yang pertama yaitu ada organisasi yang sehat, ada program kesehatan, dan ada lingkaran kesehatan. Yang pertama yaitu organisasi kerja yang sehat. Nah, organisasi biasanya mendefinisikan status kesehatan atau kesehatan mereka berdasarkan kebugaran finansial atau fisik mereka. Nah, baru-baru ini organisasi telah mencatat bahwa kesejahteraan dan kepuasan karyawan juga merupakan faktor penting dalam hal kesehatan organisasi. Tempat kerja yang sehat adalah tempat di mana setiap orang di tempat kerja bekerja secara kolaboratif untuk mempromosikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan semua pekerja. Nah, tempat kerja yang sehat mempertimbangkan lingkungan kerja, fisik, lingkungan kerja psikososial, kesehatan pribadi, dan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ya, tidak hanya pekerja tetapi juga keluarga mereka dan anggota masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada program kesehatan. Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui program promosi kesehatan paling bermanfaat ketika karyawan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan diberdayakan. Nah, investasi dalam kesehatan tempat kerja ini mungkin melibatkan penyebaran informasi kesehatan kepada karyawan melalui banyak metode, memberikan kursus pelatihan misalnya seperti manajemen stres, pengangkatan yang aman, dan penanggulangan peralatan yang aman, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada lingkaran kesehatan. Lingkaran kesehatan adalah sekelompok diskusi di tempat kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi kerja dengan penekanan pada faktor psikososial dan stres. Nah, lingkaran kesehatan ini melibatkan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan dukungan rekan kerja, serta menyediakan jaringan sosial yang stabil bagi para karyawannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Teh Yusni atas pemaparan materinya. Kalau begitu, pemaparan materi dari kelompok 13 sudah selesai ya. Untuk